Hasil review sistem kebudayaan di Cirebon 1. Yang pertama ada wayang kulit. Wayang kulit merupakan salah satu seni tradisional Cirebon yang memiliki akar sejarah panjang. Wayang kulit sendiri merupakan sebuah seni pertunjukan yang telah hadir sejak era Hindu-Buddha dan relatif menyebar di berbagai wilayah Asia Tenggara. Di Cirebon, wayang kulit masuk dan berkembang hampir bersamaan dengan masuk dan berkembangnya Islam di Cirebon. Bahkan, wayang kulit menjadi media penyebaran Islam di Cirebon yang dilakukan oleh para wali, khususnya Sunan Kalijaga. Kesenian wayang kulit dalam khazanah kebudayaan Cirebon sangat kental dengan simbol-simbol dan nilai-nilai ajaran Islam yang tidak hanya disimbolkan dari pembelokan lakonnya yang sudah diislamkan, akan tetapi juga pada janturan wayangnya yang dibebani dengan pemaknaan toreko dan pemaknaan terhadap gamelan dan nayago. Pergelaran wayang kulit Gagra Cirebon dinikmati dari balik kelir sehingga tetap memegang prinsip menikmati wayang dari bayang-bayangnya. Hal ini sangat berbeda dengan pagelaran wayang kulit di Jawa Tengah atau Jawa Timur yang menikmati pagelaran wayang kulit dari belakang sang dalang. Seluruh nayogo terlihat jelas dan waranggono atau sinden menghadap penonton. Pada zaman para wali, pertunjukan wayang selalu dengan kidalang menghadap ke arah kiblat. Akan tetapi penggong mungkur atau penabuh gong membelakangi dalang, menyaksikan tanda-tanda matahari terbit dari ufuk timur. Lalu pergelaran wayang kulit pun berhenti. Lakon wayang kulit Cirebon tidak hanya lakon bagian dari Ramayana dan Mahabharata, akan tetapi lebih dikedepankan lakon-lakon carangan atau anggitan, yakni lakon gubahan yang sudah dimuati misi penyebaran agama Islam. Oleh karena itu, tokoh dalam pewayangan sering dimuati pemaknaan yang berhubungan dengan syiar Islam, seperti nama Samiaji yang diyakini sebagai Sami-Sami Ngaji atau sama-sama belajar agama Islam. Dan oleh karena itu, senjatanya adalah layang kalimat syahadat atau dua kalimat syahadat. Kesaktian dan kemuliaan para dewa direduksi bahkan kalah oleh tokoh yang bukan dewa. Jumlah wayang dalam kebudayaan Cirebon ada 313 menyesuaikan dengan jumlah nadi. Lubang suling ada 6 dimaknai sebagai rukun Islam. Pendawa 5 dimaknai rukun Islam. Dan jumlah waditro atau gamelan juga bila gambang ada 20 untuk melambangkan sifat wajib Allah. Dalam hal janturan wayang dalam kebudayaan Cirebon ditata dengan pemaknaan menurut ajaran Toriko Syatoriyah, yakni dengan pemaknaan yang menggambarkan ajaran martabat itu atau tujuh. Wayang golek cepak. Ukiran wayang golek cepak Cirebon lebih bersih dibandingkan dengan wayang golek Purwo dari Sunda, dan wayang golek cepak lebih hidup daripada wayang golek Jawa Tengah. Aspek lain yang membuatnya tertarik dalam pertunjukan wayang cepak adalah keberhasilan wayang yang diikuti oleh gamelan Cirebon dan tokoh-tokoh dalam cerita yang digambarkan tidak berasal dari legenda seperti Hindu Mahabharata dan Ramayana, melainkan dari babat cerita dan legenda Wali Songo. Wayang golek Cirebon merupakan wayang yang syarat dengan nilai dan memiliki ciri khas tersendiri. Selain nama cepak itu sendiri yang artinya ada barang atau nilai negatif tertentu yang harus dipotong dalam kehidupan manusia. Awal mula wayang golek cepak diciptakan oleh Pangeran Papak, keturunan Sunan Gunung Jati, yang pada saat itu adalah seorang tokoh berpengaruh di wilayah Cirebon. Tujuan Pangeran Papak menciptakan wayang golek cepak adalah untuk mendukung dakwah Islam yang bisa dilaksanakan pada siang hari karena wayang kulit hanya bisa diadakan pada malam hari. Prinsip dan ciri khas wayang golek cepak tidak menjadikan wayang golek ini sukses seperti wayang kulit dan wayang golek Purwo. Apalagi pada masa sekarang, banyak faktor yang mempengaruhi kondisi wayang golek cepak saat ini. Di antaranya adalah peran pemerintah Kota Cirebon, rasa tanggung jawab para dalang senior wayang golek Cirebon, pandangan keraton Kasepuhan dan warga Cirebon, serta peran generasi muda Cirebon yang signifikan. Dari sekian banyak penyebab yang ada saat ini, salah satu faktor kunci yang berpengaruh signifikan adalah kurangnya koordinasi yang berkontribusi pada mispersepsi terhadap wayang golek cepak Cirebon. Dengan tidak hanya sebatas cerita wali songo atau cerita kuno, tetapi juga menawarkan cerita kontemporer tentang kehidupan sehari-hari, diharapkan wayang golek cepat diminati oleh generasi muda Indonesia dan dapat menjadi media kerjasama pemerintah serta pihak pendidikan untuk mengkomunikasikan pesan moral dalam berbagai cara. Sisi lain ini belum diketahui masyarakat luas maupun pemerintah, sehingga produksi wayang cepak terhenti. Padahal wayang golek cepak adalah harta karun yang harus dijaga oleh negara, apalagi budaya adalah harta dan mutiara yang sangat berharga yang harus dijaga dan dilindungi oleh pemiliknya. Wayang Wong. Jenis kesenian wayang yang juga pernah tumbuh dan berkembang di Cirebon adalah kesenian wayang Wong. Wayang Wong atau orang adalah suatu kesenian tradisional yang sangat multifungsi dan universal. Semua kalangan dapat menikmati dalam pementasan wayang orang. Menurut Sujana 2005 dari gurunya Ki Kandep,
Padmawinata 1980 disebutkan bahwa cikal wayang wong muncul pada zaman Panembahan Giriloyo atau pertengahan abad ke-17 yang bertahta tahun 1649 sampai 1662, yaitu anak keturunan pendatang dari Madiun yang bernama Kimion. Alkisah Kimion berangkat dari Cirebon melalui laut menaiki Gongsi Duda, sedangkan istrinya memangku gender si Kebek. Sebagai layar wayang kulit Bambang Segoro atau Jayadrata dan Dursilawati. Sedangkan untuk mendayung menggunakan keris utik apu, selain pusaka yang telah disebutkan, ada lagi yang dibawanya yakni Kempul Sibuyu. Sebagian dari pusaka-pusaka itu sekarang masih disimpan baik di desa Suronenggala. Wayang wong sepenuhnya mengambil lakon dari babon Ramayana dan Mahabharata. Oleh karena itu, seluruh atribut dari tokoh dalam wayang wong disesuaikan dengan atribut tokoh pewayangan dengan wajah yang berbentuk topeng atau kedok wayang wong. Perbedaan yang mencolok dalam wayang wong Cirebon dengan wayang wong dari Jawa Tengah adalah terletak pada peran dalangnya. Dalang wayang wong bermain di belakang panggung memberikan suluk, antawacana, dan ucapan tokoh wayang wong. Pemeran salah satu tokoh dalam wayang wong Cirebon tidak melakukan omongan, melainkan hanya memerankan gerak. Tokoh pendiri kesenian wayang wong Cirebon adalah Ki Kandep di desa Suranenggala, Ki Mubyar di desa Greo, dan Ki Suma di desa Grogol. Para penerus kesenian ini adalah Ki Tamsur di Suranenggala, Sujana Priya Suranenggala, Elang Panjijaya desa Mertasina, Sujaya di desa Grogol, dan Wayat desa Kapetaan. Para penikmat pewayangan sependapat apabila pementasan wayang orang merupakan kesenian tradisional yang mempunyai nilai-nilai luhur yang tinggi. Wayang wong mengajarkan ajaran dan nilai-nilai itu tidak secara teoritis saja atau berupa ajaran-ajaran dan nilai, melainkan secara konkret dengan menghadirkan kehidupan yang tokoh-tokohnya secara konkret sebagai suatu teladan. Lukisan kaca. Seni lukis kaca merupakan seni tradisional Cirebon yang memiliki akar sejarah panjang. Seni lukis kaca masuk ke Cirebon kemungkinan besar dibawa oleh para pedagang Cina pada sekitar abad ke-16 dan 17. Sebagai bentuk seni lukis yang berkembang pada media permukaan kaca, dalam perkembangannya seni lukis kaca Cirebon banyak mendapat pengaruh kebudayaan lainnya seperti Hindu, Islam, dan Jawa. Terutama ketika Sultan membuat lambang kebesaran berbentuk harimau atau macan ali yang dilukis di atas kaca bening. Ada pula lukisan kaca Cirebon berbentuk semar mengangkat tema moralitas yang dibawa melalui bentuk wayang serta bentuk semar yang bagaikan kantong mampu membawa banyaknya komponen kaligrafi. Hal ini menunjukkan sebagai salah satu bentuk pemujaan dan mendorong manusia untuk mengikuti moral etika dan ajarannya. Ada juga tema-tema lain yang umum pada lukisan kaca Cirebon, di antaranya figur wayang seperti Kresna, Arjuna, Rama, Lesmana, dan tokoh-tokoh lainnya. Lalu ada motif kaligrafi, batian, dan pemandangan serta motif figuratif. Warna-kawan juga sering muncul dalam lukisan kaca yang menggambarkan kehidupan rakyat yang sederhana dan jenaka. Lukisan kaca Cirebonan memiliki keunikan dalam penggarapannya. Teknik pembuatan lukisan kaca Cirebon adalah dengan melukis di bagian belakang kaca yang mengharuskan ketelitian, keterampilan, dan kesabaran tinggi. Seorang pelukis kaca harus mampu menghindarkan diri dari kesalahan ketika melakukan pengecatan, pewarnaan, menganut gelap terang dan terang ke gelap. Demikian pula ketelitian dalam menggoreskan kuas perlu dimiliki agar tidak menabrak kontur atau garis gambar. Hal-hal tersebut membuat lukisan kaca Cirebon memiliki nilai jual yang tinggi.